Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Kevin Dix sembuh dari cedera dan siap untuk melawan Australia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini mendapatkan kabar baik menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Pasalnya salah satu bek andalan tim merah putih yaitu Kevin Dix kini dikabarkan sudah pulih dari cederanya dan siap tampil di laga klubnya kontra Chelsea. Ya, FC Copenhagen akan bersua dengan Chelsea di leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Di mana laga ini sangat krusial bagi FC Copenhagen mengingat mereka menelan kekalahan di leg pertama. Saat itu Kevin Dix dan kolega kalah dari Chelsea 1-2. Dalam laga tersebut Kevin Dix bermain selama 79 menit sebelum ditarik keluar karena cedera. Kevin Dix saat itu dinyatakan cedera pergelangan kaki karena salah tumpuan saat terjatuh. Namun saat ini Kevin Dix berangsur membaik karena bantuan dari staf medis yang kompeten. Di mana bek timnas Indonesia itu kini kembali membuka peluang untuk bermain melawan Chelsea di leg kedua. Pada awalnya saya pikir tidak mungkin bisa sampai di sini hari ini, tetapi saya terus maju dengan baik dan melakukan semua yang saya bisa bersama staf medis, ungkap Kevin Dix. Hal ini memungkinkan saya untuk berdiri di sini dan siap bermain, jelasnya menambahkan. Ya, kabar kembalinya Kevin Dix ini juga menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia dan juga Patrick Kluivert, sebab Kevin Dix dibutuhkan untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain di bulan Maret ini. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini sudah tidak sabar, di mana ingin segera memulai latihan bersama pemain timnas Indonesia dan menghadapi pertandingan. Ya, Patrick Kluivert telah tiba di Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga, di mana tim merah putih akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ya, sekarang dengan prestasinya semuanya sangat fantastis dan terorganisir, tetapi sekarang ini nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulai dengan para pemain, kata Patrick Kluivert. Ya, timnas Indonesia akan berangkat ke Australia pada Minggu 16 Maret 2025 ini, di mana latihan perdana skuad Garuda akan berlangsung di Australia dengan para pemain Liga 1 dan juga pemain abroad. Waktu yang menarik di depan, jadi kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Jadi saya tidak sabar untuk memulai latihan dengan para pemain dan tentu saja pertandingan, tutur Patrick Kluivert. Ya, selain itu Patrick Kluivert pun juga menyoroti asupan nutrisi para pemainnya menjelang melawan Australia. Hal ini karena skuad Garuda akan melanjutkan putaran ketiga tepat di tengah bulan Ramadan. Patrick Kluivert pun menyoroti pentingnya asupan nutrisi para pemain menjelang dua laga ini. Menurutnya dengan memperhatikan asupan nutrisi para pemain, ia pun percaya bahwa mereka bisa mengeluarkan permainan terbaiknya di setiap laganya. Ya, saya pikir dukungan nutrisi sangat penting. Jadi setiap pendekatan bagi saya sangat penting untuk memastikan pemain menerima nutrisi yang lengkap. Karena itu kesempurnaan dari seorang pemain, kata Patrick Kluivert. Emil Audero dan James dan Joy Pelupesi kini sudah resmi beralih federasi. Alhasil ketiga pemain ini sudah bisa didaftarkan oleh PSSI untuk laga tim merah putih melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Sekitar mungkin 2 menit yang lalu saya terima informasi langsung dari PSSI bahwa 3 pemain yang baru yaitu Emil Audero dan James dan Joy Pelupesi sudah resmi berganti federasi, kata pengamat sepak bola itu Haris Pardede. Ya, sebelumnya pada Senin 10 Maret 2025 kemarin Emil Audero dan James dan Joy Pelupesi sudah mengambil sumpah WNI-nya di Kedutaan Besar RI di Italia. Namun saat itu meskipun ia sudah mendapatkan paspor dan KTP Indonesia, namun ketiganya tidak otomatis langsung bisa membela timnas Indonesia, di mana mereka harus menjalani proses perpindahan federasi terlebih dahulu, di mana paling lambat mereka sudah harus berada di bawah naungan PSSI pada hari ini, Kamis 13 Maret 2025. Sebab 13 Maret 2025 menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga tim merah putih kontra timnas Australia. Namun hebatnya berkat koneksi kuat yang dimiliki PSSI, kini ketiganya sudah bisa didaftarkan untuk laga tersebut. Kehadiran ketiganya ini tentu merupakan tenaga tambahan bagi timnas Indonesia, di mana Emil Audero akan menjadi pesaing tepat bagi Martin Paes untuk menjadi kiper skuad Garuda, sedangkan Dan James dapat diandalkan sebagai pesaing Kelvin Verdon. Namun untuk laga melawan Australia, Dan James dapat dimainkan sebagai winger kiri menggantikan Ragnar Orpangon yang absen karena larangan bermain. Kemudian Joy Pelupesi tentu ia bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haya di lini tengah skuad Garuda. Dalam hal ini tentu ketiganya akan siap untuk juga terbang ke Australia untuk bergabung dengan para pemain tim merah putih nantinya di sana. Pertimnas Indonesia yaitu Martin Paes kini harus menempuh penerbangan sekitar 17 jam dari Dallas, Amerika Serikat ke Sydney, Australia. Ya, rombongan besar timnas Indonesia kini dijadwalkan berkumpul di Sydney pada Minggu mendatang. Itu artinya para pemain yang bermain di luar negeri yang jauh seperti Martin Paes harus berangkat lebih awal agar bisa tiba tepat waktu. Di mana kiper FC Dallas itu mau tidak mau harus melewati antar benua berjarak lebih 13.000 km. Berada di udara selama hampir 1 hari penuh pun dijalani demi membela skuad Garuda. Di mana penerbangan langsung dari Dallas ke Australia hanya
dibuka oleh dua maskapai dengan durasi 17 jam 15 menit. Rute ini termasuk sangat panjang dari dunia penerbangan internasional. Penerbangan langsung yang bisa ditempuh Martin Paes ini juga memiliki harga tiket yang terbilang mahal, di mana tiket paling murah dijual sekitar 33 juta hingga 52 juta untuk kelas ekonomi. Sedangkan untuk kelas bisnis dibanderol 245 juta. Ya, dalam hal ini tentu perjuangan sosok kiper tim merah putih ini sangatlah luar biasa, di mana ia demi bisa membela negaranya ia harus rela perjalanan jauh. Ya, tentu perjuangan Martin Paes ini harus kita apresiasi bersama. Semoga saja kondisinya bisa terus bugar dan dapat tampil maksimal di laga tim merah putih nantinya. Bek timnas Indonesia yaitu Marcel Gers kini telah bulat, di mana ia ingin meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Ya, Marcel Gers mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, di mana skuad Garuda akan menghadapi dua laga penting di laga lanjutan putaran ketiga ini. Bukan hanya bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia, namun Marcel Gers pun juga punya impian untuk menjuarainya. Menurutnya, gelar Piala Dunia lebih prestise dari Liga Champions. Saya pikir sebagai pemain, impian terbesar kami adalah memenangkan Piala Dunia FIFA. Bagi saya itu bahkan lebih istimewa daripada memenangkan Liga Champions UEFA, ujar Marcel Gers. Ya, diketahui peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini masih terbuka lebar, di mana saat ini skuad Garuda menempati peringkat ketiga klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia tersebut. Piala Dunia adalah untuk negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga termasuk diri Anda dan keluarga Anda. Itu luar biasa berbeda dari klub sepak bola, jelas Marcel Gers. Jay Itzes kini kembali disanjung oleh pelatihnya di Venezia. Hal itu semakin menegaskan bahwa bagaimana pentingnya sang pemain untuk timnas Indonesia. Ya, Jay Itzes disanjung sang pelatih setelah membawa timnya menahan imbang Como di laga Serie A terakhir pada Sabtu kemarin. Pada pertandingan itu, Jay Itzes kembali bermain sebagai starter dan menjadi kapten bagi timnya. Dalam wawancaranya, sang pelatih menyoroti perkembangan Jay Itzes sebagai seorang pemain. Menurutnya, Jay Itzes berperan lebih dari seorang kapten, di mana ia disebut mampu memperkuat ikatan antar pemain dan kualitas bermainnya juga mumpuni. Ia terbukti sebagai pemain yang tangguh, pemain yang punya tekad kuat dan berperan sebagai perekat tim. Ia bermain untuk rekan satu timnya dan selalu siap sedia. Saya pikir ini adalah kualitas terbaiknya, kata sang pelatih. Ya, sejak ia datang membantu Venezia promosi ke Serie A di musim ini, ia pun kini terus menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini belakang, di mana ia bermain dalam 26 pertandingan di Serie A dengan torehan 1 gol dan 1 kali di Coppa Italia dengan torehan 1 golnya juga. Sejak awal Februari hingga sekarang, Jay Itzes pun selalu menjadi kapten dalam 6 pertandingan berturut-turut.